Akan memulai ibadah kita ya malam ini. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini kami akan datang beribadah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang sampai hari ini semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Kami doakan, biarlah dalam ibadah malam ini anak-anak-Mu mengalami kemenangan, pertolongan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Wow, teman-teman, ya, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Pujian yang sangat indah bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke, kita akan nyanyikan satu lagu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Ibu Sinta juga sudah bergabung bersama dengan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Dan malam ini kami mau datang, mau berseru kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ya, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sekali lagi naikkan pujian ini, nyatakan bersama-sama. Come on. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Nyatakan aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tangan dan nyatakan kebesarannya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yang setuju dia bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi dia. Angkat suaramu, sing it. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Kuat bersama dia. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tangan dan suaramu, mari bersyukur. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih.
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan kekuatanku, sumber sukacita, sukacitaku. Yang percaya Dia Tuhan yang dahsyat, mari angkat tanganmu. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit. Katakan dari bumi, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, bersama Dia kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacitaku. Kaulah Tuhan, tempat perlindunganku, sumber pengharapanku. Mari pagi hari ini naikkan ucapan syukur melihat hadapannya. Angkat tangan dan suaramu, menyanyikan nyanyian yang baru, bermasmur bagi Dia. Haleluya, kami sembah Kau pribadi yang ajaib. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana. Haleluya. Oh, ya Rama Shene, ya Rama. Ya Rama Shikana, ya Rama Shene. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau layak disembah, sungguh layak disembah selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini nyanyian ucapan syukur kami. Ini nyanyian ungkapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru, dan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh langit, sejauh langit. Come on, sing it. Dari bumi, oh, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sekejap kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama,
Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami tahu akan kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Here we go. Ku kagum, Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Let's go. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, Come on. hormat Haleluya. akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum, Kami bangkit akan Engkau. hormat Sungguh akan besar, Engkau. sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Here we go. Ku kagum akan Engkau. Yang kagum akan kebesaran yang berikan tepuk tangan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Yes. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Yes, Lord. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Haleluya. Ku letakkan semua bebanku bersama
hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus, ku dibebaskan. Merdeka, amin. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan.
kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa, nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Singing, kekuatanku hanya dalam-Mu, hanya dalam. Siapkan hatimu, Yesus. Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan. Amin. Agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Yes. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Amin. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, the highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time, sing this song. Come on, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Katakan Yesus. Yesus perlindunganku, Penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. harapan
dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa, Katakan namamu berkuasa. namamu berkuasa, Namamu berkuasa. namamu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Namamu berkuasa. Haleluya. Amin ya. Praise the Lord. Luar biasa mengenang tentang hari kemerdekaan hari ini. Kita tahu bahwa Yesus datang membawa kelepasan ya. Oke, selamat malam Pak Wongtir, sudah bersama dengan kita malam ini. Pak Lubis, Pak Darmawan Lim dari kota Medan ya, sudah bersama Ibu Hana Nova tentunya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, suasana saat saudara-saudara kita mereka sedang Shalom Pastor berdoa John, ya. selamat malam Ya, Pastor. shalom Pak Darmawan. Shalom Oke. teman-teman semuanya. Amin. Ya, kita patut bersyukur Yesus datang membawa kemerdekaan ya. Dan ini malam edisi khusus ya, special edition ya. Dan Shalom Bu Gembala, Bu Sintan Ya. ini. Selamat malam Bu. amin. Oke, praise God. Itulah sapaan dari Pak Darmawan Lim dari kota Ya, Medan. shalom Pak Darmawan, Haleluya. shalom semuanya. Oke, terpujilah Tuhan. Selamat malam Bu Jajuk, sudah bersama kita ya. Dan Bu Yeti bersama Bu Maibel, rupanya masih on the way ya. Kita doakan semua meeting mereka malam ini ya, lancar mau ya. meeting ini ya. Oke. Oke, haleluya. Baik, bagaimana perjalanannya lancar Bu Yeti, Bu Maibel? Amin, lancar. Terima kasih. Ini sudah sampai Depok. Oke, praise the Lord. Oke, baiklah teman-teman semua ya. Oke, Bu Andri tentunya lagi persiapan untuk berdinas juga malam ini. Kita doakan supaya teman-teman kita yang baik di rumah, baik di tempat pekerjaannya, semua disertai Tuhan ya. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Nanti setelah firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya. Lalu nanti apakah Bapak Ibu Saudara mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Terkhusus untuk kita bagaimana persiapan untuk besok merayakan hari kemerdekaan ya. Apakah nanti Pak Lubis mau bersaksi ataukah Pak Darmawan? Dipersilakan ya. Ibu Fang Fang Lai akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Ya, Bu Fang Fang Lai ada di sana kah? Oke, mungkin nanti kita switch saja ya. Ya, Ibu, Pak. Oke, sudah. Oke, sip, mantap. Silakan Bu Fang Fang Lai akan berdoa terlebih dahulu Ya, ya Pak. sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Oke. Bapak, kami bisa datang kembali untuk memuji menyembah Engkau. Itu adalah suatu rahmat-Mu yang terbesar, Yes. kasih-Mu yang terbesar, kemuliaan-Mu yang terbesar, cinta kasih-Mu yang terbesar, kemurah belas kasihan-Mu yang terbaik, yang termulia. Yang kami semua CRCC bisa datang untuk sujud menyembah Engkau, itu adalah suatu kemurahan belas kasihan, Ya, pengampunan-Mu. Bapa, Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat menyayangi kami, bisa sujud menyembah Engkau, bisa datang menikmati hadirat-Mu, menikmati puji-pujian penyembahan yang Kau naikkan dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Engkau sampaikan dengan melalui hamba-Mu Pak John Subarna. Engkau Bapa yang sanggup. Engkau Bapa yang memberi hikmat marifat surgawi. Engkau turunkan roh urapan yang baru. Engkau layak mendapat penghargaan. Bapa, jawablah setiap pergumulan kehidupan kami, yang apapun persoalan kami, yang kami hadapi, yang kami
laksanakan semua menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak-Mu yang terjadi. Yes. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati sabda-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah dari kota Surabaya. Telah dinaikkan ya Terima kasih, Pak kepada Tuhan. Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Dan selamat datang Amin. juga Ibu Ong Gyo Kim. Ini beliau lagi merayakannya bersama dengan warganya untuk Hari Kemerdekaan. Namun beliau lagi izin ya untuk nanti akan bertugas untuk menyampaikan pengumuman ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama lihat firman Tuhan ya malam hari ini. Dan kita sama-sama katakan merdeka. Merdeka. 3 kali ya. Kita bilang merdeka, 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 merdeka 3 kali merdeka, panjang ya merdeka. saudaraku. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Merdeka. 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 Lagi, tambah lagi. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Amin. Praise God. Praise God. Praise God. Oke. Baik, oke. Teman-teman semua, kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan nanti saya minta Ibu Andri Marantika dari kota Kediri akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua di malam hari ini. Nah, memang benar Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah merdeka secara fisik. Ya. Tidak ada lagi kolonialisme, ya, tidak ada lagi penjajah. Kita benar-benar sudah merdeka. Tapi saudara yang kasih Tuhan, rupanya masih banyak yang belum merdeka, saudaraku, ya. Belum merdeka dari apa? Dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari dosa, dari kepahitan, dari kebencian, dari kedendaman, kekecewaan, sakit hati. Nah, ini masih banyak yang belum merdeka, Bapak Ibu, ya. Mereka masih terikat dengan roh jahat yang selalu mengganggu pikiran mereka, mengganggu hati mereka, mengganggu hidup mereka. Mereka masih benar-benar dikuasai oleh roh jahat, Bapak Ibu. Artinya mereka masih dijajah, mereka masih tunduk di bawah kekuatan kuasa roh jahat. Nah, hari ini kalau engkau percaya, Tuhan memberikan kita bukan cuma kemerdekaan secara fisik, tapi kemerdekaan secara roh. Katakan amin. Ya, saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan ingin kita bebas dari segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, dari dosa, kekhawatiran, ketakutan, dosa, sakit hati, akar pahit, kebencian. Nah, Tuhan mau kita merdeka malam ini. Amin. Supaya benar-benar engkau pulang menjadi orang yang bahagia, ya. Enak mana jadi orang merdeka atau terjajah? Enak mana Bapak Ibu? Jadi orang merdeka, ya. Orang merdeka, saudaraku, engkau tidak terkungkung, tidak terkekang lagi, engkau tidak tertindih lagi, engkau tidak merasa terikat, terbelenggu lagi. Itu orang yang bahagia, ya. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mengalami kemerdekaan secara roh. Kalau roh saudara dan saya merdeka, maka saya percaya Bapak Ibu, itulah sesungguhnya kemerdekaan yang sejati. Amin. Betul, memang penjajah sudah tidak ada lagi ya, kolonialisme sudah tidak ada lagi. Bangsa asing yang menjajah kita tidak ada lagi. Tapi ada banyak orang, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang terikat, terbelenggu, mereka sedang dijajah oleh seorang penguasa ya, yaitu roh jahat, iblis sedang menguasai mereka. Makanya Anda lihat ya, banyak orang benar-benar mereka merasa hidupnya nggak nyaman, mereka merasa hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka belum mengerti tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke. Malam ini berapa banyak saudara yang rindu, saudara yang ingin merdeka secara roh, saudara mau merdeka di dalam jiwa, saudara tidak stres lagi, tidak depresi lagi, tidak susah lagi, tidak sedih lagi, amin.
tidak takut lagi. Nah, Tuhan Amin. mau kita merdeka. Itu yang Tuhan ingin kita alami malam hari ini ya. Oke, sama-sama mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini, dan Ibu Andri akan ya memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, ini memang special edition ya. Jadi ini edisi khusus untuk Tuhan mau kita merdeka seutuhnya. Bilang merdeka seutuhnya. Termasuk merdeka juga dari segala sakit penyakit. Amin. Haleluya. Pak Darmawan sudah dimerdekakan dari sakit penyakit ya. Dan yang lain-lain juga akan dimerdekakan dari sakit penyakit. Bu Yeti Amin. dimerdekakan dari intimidasi roh jahat ya. Orang mau santet dia, ternyata Tuhan lepaskan dia ya. Nah, saya Amin. yakin semua Puji kita Tuhan. juga akan dimerdekakan. Amin. Wow, Pak Darmawannya amin, mantap ya. Haleluya. Oh, Ko Anto juga sudah hadir malam ini. Selamat malam, Ko Anto. Puji Tuhan ya. Surabaya itu adalah kota pahlawan. Amin. Tapi Tuhan ingin malam ini kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Katakan amin. Jangan biarkan setan membuat engkau tertekan, engkau stres, engkau depresi, engkau susah, engkau tertuduh, engkau terdakwa, engkau di hidup selalu dipenuhi dengan perasaan-perasaan bersalah. Itu namanya engkau belum merdeka ya. Engkau masih terkungkung, terbelenggu, saudaraku. Nah, mari kita lihat firman Tuhan malam ini, karena ini edisi khusus. Saya sampaikan buat kita semua, ada 3 cara untuk Tuhan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Amin. Dari segala ikatan-ikatan, supaya kita mengalami kemerdekaan secara utuh. Amin. Saudara-saudara, ada 3 kunci untuk kita hidup selaku menjadi orang yang merdeka. Ya, mari kita lihat. Ada 3 kunci ya. Namun saya ingin ajak saudara lihat dulu Injil Yohanes pasal 8, ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Oke, sampai 36 deh, supaya kita bisa mengerti bagian ini. Injil Yohanes pasal 8, ayat yang ke-30 sampai 36, Ibu Andri akan memperdengarkan ayat-ayat ini kepada kita, supaya kita bisa mengerti bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu kemerdekaan seperti apa, saudaraku ya. Oke, kita lihat Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai 36. Haleluya. Sorry, Roma ini Yohanes ya. Oke, silakan. Kebenaran yang memerdekakan. Silakan Ibu Andri. Pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. 36. Baik. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan merdeka. Lebih keras. 2, 3. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Amin. Iblis sedih kalau engkau merdeka. Iblis tidak akan terima kalau engkau merdeka. Iblis dibuat dalam keadaan ketakutan ketika engkau merdeka. Karena waktu engkau merdeka, engkau akan balik menyerang dia. Engkau akan balik untuk menghancurkan dia. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya iblis tidak mau engkau merdeka. Tapi malam ini Tuhan ingin engkau merdeka. Amin.
Suami-suami yang terikat roh jahat, merdeka. Istri-istri yang terikat roh jahat, merdeka. Orang-orang yang terikat dengan segala persoalan membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Tuhan ingin engkau merdeka. Amin, saudaraku. Ya, yang susah, sedih, Tuhan ingin engkau merdeka. Yang tinggal dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan, Tuhan ingin engkau merdeka. Yang hidup dalam kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan, akar pahit, Tuhan ingin engkau katakan merdeka. Teriakan itu, saudaraku, di dalam rohmu. Biar telingamu dengar bahwa Tuhan ingin engkau merdeka. Merdeka dari segala hal yang membuat engkau benar-benar terjepit. Engkau dalam keadaan benar-benar tersiksa. Tidur nggak bisa tidur. Hidup nggak bisa tenang. Hidup nggak bisa damai. Tuhan ingin engkau merdeka malam ini. Amin, saudara-saudaraku. Engkau mendengarkan perkataan-perkataan negatif yang menyudutkanmu, yang merendahkanmu, yang menghinamu. Yang mulai menyudutkan, membuat engkau terluka. Tuhan ingin engkau merdeka. Amin. Haleluya. Engkau yang sementara menyimpan kemarahan, kebencian kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, kepada cucu. Tuhan ingin malam ini engkau merdeka. Amin. Amin. Tuhan ingin juga engkau bebas, saudara-saudaraku, supaya engkau menjadi orang yang bahagia. Amin. Amin. Siapa orang bahagia? Orang yang menyadari bahwa hidupnya merdeka. Amin. Amin. Itu kabar baik, Bapak Ibu. Good news bagi saudara dan saya. Oke, mari kita akan pelajari. Ada 3 rahasia hidup Kristen yang merdeka. Berapa banyak saudara siap menjadi orang Kristen yang merdeka? Lambaikan tangan. Haleluya. Bilang, Tuhan, malam ini saya mau merdeka. Tuhan, malam ini saya mau merdeka. Haleluya. Dahsyat ya. Oke. Mari kita lihat ada 3 kunci hidup Kristen yang merdeka. Hari ini saya ambil dari ayat yang ke-30 sampai 32 ya. Bagaimana cara supaya saudara bisa merdeka? Yang pertama, Tuhan ingin engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup saudara ditentukan dari kepada siapa yang kau percaya. Bukan apa yang kau percaya. Kalau apa yang kau percaya itu pasti jawabannya beda-beda. Tidak akan bisa ketemu. Si A bilang begini, si B bilang sudah lain lagi, si C bilang sudah lain lagi. Jadi banyak pendapat yang membuat orang banyak bingung. Mereka berkata mana yang benar? Karena masing-masing punya pendapatnya sendiri. Masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Itu karena berdasarkan apa yang dia percaya. Ya. Tapi kepada siapa yang kau percaya itu pasti. Katakan amin. Dan pribadi itulah yang memerdekakan saudara saya. Amin. Jadi nomor 1, bagaimana supaya engkau bisa merdeka? Tuhan ingin engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita lihat ya. Ayat yang ke-30. Di bawahnya silakan Bu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 30 mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dia katakan? Dia katakan tentang firman-Nya. Dia katakan tentang janjinya. Dia katakan tentang isi hatinya. Dia katakan tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah firman Tuhan. Dan firman itulah yang memerdekakan engkau dan saya. Jadi nomor 1, hidup Kristen yang merdeka adalah hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau jadi orang Kristen, tapi engkau nggak percaya pada Yesus, engkau tidak akan pernah bisa merdeka. Amin. Itu nomor 1 dulu. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah melakukan mujizat apapun, termasuk membebaskan engkau dari semua belenggu-belenggu, dari semua ikatan-ikatan, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu terjadi di Kisah Rasul 16 ayat 31 ya. Dan kepala penjara langsung memberi diri, bertobat dan terima Yesus. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya, saudaraku, jadi hidup Kristen yang merdeka, yang pertama dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah, mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, hidup Kristen yang merdeka. Siapa dia? Yang kedua, setelah dia percaya kepada Yesus, jangan tetap tinggal di situ saja, naik ke level yang lebih tinggi lagi, ya. Ada tahap yang kedua, yaitu tetap di dalam firman. Amin, saudaraku. Tetap di dalam firman itu konsisten. Jadi hari ini engkau di dalam firman, besok engkau di dalam firman, ya, dan seterusnya engkau tetap dalam firman. Kalau engkau di luar firman, engkau tidak akan pernah bisa merdeka. Katakan amin. Hidup Kristen yang merdeka adalah hidup yang tetap di dalam firman Tuhan. Bilang amin. Mari kita Amin. lihat ayat 31 ya. Iya. Hidup Kristen yang merdeka adalah tetap di dalam firman Tuhan. Ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Amin. Saudara, sebuah keuntungan ya, manfaat yang luar biasa. Kalau kita benar-benar di dalam firman, Yesus bilang apa? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, tugas murid apa? Bapak Ibu, belajar. Belajar untuk melihat, belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti, memahami, belajar untuk merasakan, dan belajar untuk melakukan. Seperti yang firman katakan kepadanya. Dan orang kalau dia sudah belajar, maka dia akan mengerti, dia akan tahu. Kalau dia udah tahu, mudah sekali dia merdeka, ya. Ada banyak orang tidak bisa merdeka, kenapa? Karena dia tidak menjadi murid Tuhan. Artinya dia tidak belajar firman. Iblis berkata, kamu sakit, gak mungkin bisa disembuhkan lagi. Bilang, oh iya ya. Itu kenapa? Karena dia tidak tahu akan janji Tuhan. Iblis berkata, oh kamu sudah hancur, kamu sudah bangkrut, tidak punya masa depan lagi. Dia bilang, ya, memang nasibku nasib, memanglah begini. Itu orang yang belum jadi murid, dia percaya kepada tipuan setan, kepada dusta daripada setan. Tapi seorang murid yang belajar, dia akan ngerti akan kehendak Tuhan. Dan dia tidak bisa dibohongi, dia tidak bisa didustai, dia tidak bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu, ini akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Iblis akan bekerja dengan gencarnya. Dia akan munculkan nabi-nabi palsu. Dia akan munculkan rasul-rasul palsu. Dia akan munculkan guru-guru palsu. Untuk apa? Membawa ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu hati-hati, ya. Maka itu Tuhan mau kunci supaya engkau bisa merdeka, engkau tetap di dalam firman, ya. Kabar baik kalau engkau di dalam firman. Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ya ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau engkau di dalam Yesus yang adalah firman dan firman di dalam engkau menyatu dengan dia, wow, minta apa saja Tuhan mengabulkan doa-doamu. Amin. Asal sama permintaanmu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Oke, ini dia. Nah, orang yang tinggal dalam firman, dia akan berbuah, Bapak Ibu. Dia akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Yang dulunya nggak sabar, sekarang bisa sabar. Amin. Yang dulunya tidak bisa bersyukur, cumanya ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, sukanya sambat. Oh, sekarang bisa bersyukur. Itu orang Kristen yang berbuah. Kenapa? Karena dia tinggal dalam firman. Katakan amin. Saudaraku, dulunya haleluya, sekarang haleluya. Amin. Dulunya alkohol, sekarang jadi suka Alkitab, saudaraku. Karena apa? Dia tinggal dalam firman. Dulunya jauh dari Tuhan, sekarang rindu dekat dengan Tuhan. Rasanya kalau nggak ibadah, nggak ketemu Tuhan, itu rasanya ada yang hilang. Rasanya tuh ada yang kurang dalam hidupnya, ya. Saya masih ingat Pak Wongtir selalu berkata, rasanya kalau dia nggak ibadah tuh rasanya ada sesuatu yang hilang, ya. Rasanya nggak enak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini kan satu hari makan kan 3 kali, betul? Pagi makan, nanti siang makan lagi sudah 2, ya. Nanti malam makan lagi. Belum ditambah camilan-camilan, saudaraku, ya. Jadi bisa 5 kali, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudaraku, kalau kita nggak makan satu hari rasanya kita lapar, ya. Rasanya perut kita kosong. Nah, sama kita ini juga rindu akan firman Tuhan untuk mengisi roh kita ini dengan firman. Nah, lihat orang Kristen yang setiap hari dia mengisi rohnya dengan firman, hatinya itu ayam tentrem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Katakan amin, ya.
Nah, orang-orang tinggal dalam firman, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, hatinya tenang, hatinya damai, ya, hatinya nggak gelisah, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang tinggal dalam firman itu hatinya damai, saudaraku. Sementara yang lain tuh bingung, gak karu-karuan, saudaraku. Tapi orang-orang tinggal dalam firman, hatinya itu, saudaraku, ya penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Katakan amin. Meskipun di tengah-tengah masalah, tapi dia nggak stres, nggak depresi, nggak frustrasi. Sementara yang lain stres, depresi, frustrasi. Bahkan bisa bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu sindrom yang sementara mulai mewabah melanda dunia. Dan ini terasa sekali di negara Tokyo, Jepang, suatu, ya. Jepang, itu ada satu sindrom di mana orang-orang merasa kesepian. Ya, orang-orang merasa kesepian, rasanya itu dia merasa sendiri, dia merasa seolah-olah nggak ada yang memperhatikan, mempedulikan hidupnya. Sehingga kabar buruknya adalah apa? Mereka berakhir dengan apa? Kematian, suatu. Ya, bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka ada punya satu tempat di hutan, dan memang tempat itu memang mereka pergi ke situ untuk mati. Dan banyak sekali rumah-rumah yang kosong, tidak ada penghuninya. Saking apa, saudaraku? Saking mereka ketakutan, mereka menghadapi persoalan, saudaraku. Mereka bingung. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya, ini mungkin orang-orang yang miskin, orang-orang yang baru saja di PHK, orang-orang yang baru saja bangkrut. Tidak, Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang berduit juga, saudaraku. Ya, mereka ini orang-orang berada, tapi di dalam diri mereka ada kekosongan, sehingga mereka merasa sepi, saudaraku. Mereka merasa rasanya itu ada sesuatu yang mereka cari dan mereka belum ketemu. Dan kita semua malam ini sudah ketemu. Hanya dalam Yesus engkau damai, hanya dalam Yesus engkau tenang, hanya dalam Yesus hatimu bahagia. Katakan amin ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tuhan ingin malam ini engkau merdeka. Amin. Bilang merdeka. Haleluya, selamat datang Bapak Ari Keliduan. Tuhan ingin malam ini Pak Ari Keliduan merdeka. Amin ya. Dan semua kita Tuhan ingin kita merdeka. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita bisa merdeka, Bapak Ibu? Tinggal di dalam firman. Berapa banyak saudara malam ini yang mengerti rahasia kita bisa merdeka kalau kita tinggal dalam firman? Lambaikan tangan. Makanya bersyukur Bapak Ibu di gereja CLCC tiap hari saudara dengar firman Tuhan. Nah, dengar firman Tuhan itu secara teratur, runut ya. Dia dibahas itu dari ayat per ayat. Nah, cuma karena malam ini edisi khusus, karena ini memang spesial untuk hari kemerdekaan, jadi saya bicara tentang kemerdekaan ya. Dan tema kita sepanjang tahun 2024 ini kita bicara tentang kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini yang kau lihat keuanganmu sedang dalam keadaan lagi seret, keuanganmu dalam keadaan morat-marit, ekonomimu dalam keadaan hancur. Engkau melihat kondisi kesehatanmu makin memburuk. Engkau melihat cucumu dalam keadaan bermasalah. Engkau melihat anakmu dalam keadaan pergumulan. Engkau melihat istrimu, melihat suamimu dalam keadaan yang rasanya menyedihkan sekali. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin engkau tetap di dalam firman. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Dan engkau dan saya hidup bukan dari apa kata orang. Engkau dan saya hidup bukan dari apa kata dokter. Dokter memang itu pintar, ya, dia ngerti. Tapi dokter juga manusia. Dokter juga terbatas. Dokter bisa sakit? Bisa. Dokter bisa mati? Bisa. Karena dokter juga manusia. Nah, saat engkau menaruh pengharapan pada Yesus, dokter di atas segala dokter, dan engkau tinggal dalam firman, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu. Amin, saudaraku ya. Amin. Saya tidak menyepelekan dokter, saudaraku. Memang kita perlu ke dokter. Tapi ingat, dokter cuma sarana. Dokter cuma alat saja. Tapi sumber kesembuhan datang langsung dari Tuhan. Katakan amin. Nah, saya dengan Ko Antoni, kami dua ini orang-orang berhutang ya kepada Tuhan. Kami dua ini yang harus secara medis sudah mati. Jadi kita ini berhutang nyawa. Kita ini hidup kedua. Jadi ini namanya melawan takdir, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ko Anto mengalami musibah kecelakaan di Surabaya. Dan dokternya bilang, ini kamu, ini nyawa sambungan. Saya ini mengalami musibah kecelakaan di Malaysia, saudaraku. Kami hidup hari ini anugerah Tuhan, ya. Maka itu kami mau bersyukur sekali atas pertolongan Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu tinggal dalam firman, ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Yang tahu lagu ini nyanyikan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Angkat tangan kita berkata, firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, maka siap-siap. Siap-siap apa? Kuasa Tuhan dicurahkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Katakan merdeka. Merdeka. Dahsyat, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Merdeka. Haleluya. Iblis tersinggung, men. Iblis dalam hati, wow, ini bahaya bagi dia nih kalau engkau dan saya merdeka, ya. Tapi Tuhan ingin engkau dan saya bebas, ya. Bebas dari segala dakwaan-dakwaan, bebas dari segala tudingan-tudingan. Engkau dan saya, Tuhan ingin merdeka malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga. Haleluya, hidup Kristen yang merdeka. Mari kita lihat ya. Ini dahsyat, saudara-saudaraku. Praise God. Oke, kita lihat ini. Yang ketiga, siapakah dia? Dan bagaimana cara menikmati kemerdekaan? Langkah yang ketiga, yaitu mengetahui. Bilang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara-saudara? Kebenaran itulah adalah firman. Nah, firman itu siapa? Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1, amin. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-12 berkata firman itu telah menjadi manusia, ayat 14 ya. Dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu ayat 12. Oke, mari kita lihat. Yang ketiga, mengetahui kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat ayat 32. Ya, hidup Kristen yang dimerdekakan, mengetahui kebenaran firman, ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Katakan sekali lagi, merdeka. Merdeka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dengar Bapak Ibu sekalian, engkau yang belum tahu, Tuhan mau engkau malam ini tahu. Jangan sampai kau tidak tahu, saudaraku. Mungkin hari-hari ini yang engkau tahu, engkau dalam persoalan, yang engkau tahu, engkau dalam pergumulan, yang engkau tahu, engkau dalam beban berat, yang engkau tahu, engkau dalam keadaan sakit, yang engkau tahu, engkau dalam berbagai macam keadaan yang buruk. Tapi Bapak Ibu, hentikan semua yang engkau tahu seperti itu. Sekarang ganti. Tuhan mau engkau mengetahui kebenaran. Tuhan mau engkau mengerti akan firman Tuhan, mengetahui firman. Katakan amin. Haleluya, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Supaya engkau dan saya bisa merdeka, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kapan, saudara, kita merdeka? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang memerdekakan kita? Firman yang adalah kebenaran itu. Katakan amin. Kapan? Amin. Pertanyaan kapan kita merdeka? Kapan? Pada waktu engkau dan saya mengetahui. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu penting Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen mereka tidak mengetahui. Yang mereka mengetahui itu adalah selaku masalah dia sendiri, masalah orang lain selaku. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau engkau dan saya mengetahui firman, ya. Daripada engkau fokus kepada masalah, lebih baik engkau fokus kepada Tuhan. Kalau engkau fokus dengan firman Tuhan, saya percaya masalahmu satu persatu akan selesai. Katakan amin, ya. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang merdeka, ya Bapak Ibu sekalian, ya, hidup Kristen yang merdeka ini hasil yang pertama, ya, kita lihat, ya. Yang pertama, dia diakui sebagai murid Yesus. Bilang diakui sebagai murid Yesus. Kita lihat ayatnya, ya, ayat 31. Ya. Hasilnya yang pertama diakui sebagai murid Yesus. Ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Amin. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus mengakui orang-orang, ya, yang tetap berada di dalam firman-Nya. Dia adalah murid Tuhan. Jadi ciri dari murid Tuhan itu apa?
Dia selalu ada di dalam firman. Kalau bukan murid Tuhan itu apa, saudaraku? Dia di luar firman, saudaraku. Ya, hari ini haleluya, besok sudah haleluya, saudaraku. Itu di luar firman, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam firman, dia benar-benar tetap ingat kepada Tuhan terus. Amin ya. Jadi ini rahasia yang pertama, diakui sebagai murid. Saudara bangga nggak kalau engkau diakui sebagai murid? Bangga dong. Kalau ada seorang murid, dia mungkin dari satu perguruan ya kungfu yang terkenal, wow, dia bangga sekali ya dengan perkumpulan kungfu itu karena dia telah menjadi murid sekian lama, dia berguru di situ. Wow, tahukah saudara, Tuhan kita lebih dahsyat ya dari guru-guru manapun. Kalau kita menjadi muridnya dia, dahsyat Bapak Ibu. Iblis tidak akan pernah bisa membuat engkau tertindas, membuat engkau terluka lagi, tidak akan membuat engkau tertuduh lagi. Amin. Engkau menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Karena engkau sudah diakui menjadi murid Tuhan. Amin. Dan mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia ya. Yang terakhir, saudara, engkau dan saya bukan diakui sebagai murid, tapi engkau dan saya juga dimerdekakan ya. Dimerdekakan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, ayat 32. Ya. Hasil yang kedua, dimerdekakan firman Tuhan. Ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teriakan Amin. sama-sama, merdeka. Merdeka. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kehidupan masa lalu, dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk kemelaratan, kutuk-kutuk saudaraku sakit penyakit, engkau dan saya merdeka. Amin, saudaraku ya. Amin. Jangan sampai engkau dan saya hidup di dalam kutuk-kutuk itu, saudaraku. Itu mengerikan sekali. Dan Tuhan mau memerdekakan saudara dan saya. Amin. Ini dia Bapak Ibu ya. Karena itu kita perlu mengetahui kebenaran ya. Haleluya. Coba pegang jidat saudara, bilang Tuhan Yesus, bukakan pikiranku. Bukakan pikiranku. Aku ingin mengetahui. Aku ingin mengetahui kebenaran firman-Mu. kebenaran firman-Mu. Aku ingin menjadi murid-Mu. Aku ingin menjadi murid-Mu. Untuk mengenal pribadi-Mu. Untuk mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Saya percaya kalau engkau ada dalam rahasia ini, penyakit tidak akan pernah berkuasa lagi. Amin. Penyakit mudah engkau taklukkan, engkau tundukkan. Ya, saya kesaksian Bapak Ibu sekalian. Suatu hari benjolan kecil di pundak kanan saya ini, kecil sekali. Dia seperti itu biji kacang hijau. Lama-lama tambah besar seperti kelereng ya. Kita orang Ambon bilang mutel, saudaraku. Tambah besar lagi seperti bola bakso ya, biji bakso. Tambah besar lagi seperti bola pingpong. Lebih besar lagi seperti bola tenis lapangan itu. Dan tambah besar seperti kepal tangan saya. Orang tua saya berkata, udah kamu pergi ke rumah sakit, dibius lalu dibedah kecil. Saya bilang, oke, kasih saya kesempatan. Saya berdoa dulu sebelum saya ke rumah sakit. Nah, beberapa hari, ada mungkin sekitar 2-3 hari, sebelum saya ke rumah sakit, Bapak Ibu, saya perkatakan firman Tuhan, saya ucapkan. Yang saya katakan adalah, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku pulih dalam nama Yesus. Dan bukan cuma aku berkata dengan iman, tapi saya juga memuji Tuhan. Saya nyanyikan lagu-lagu pujian. Rupanya, Bapak Ibu, penyakit itu punya telinga. Dia dengar apa yang saya katakan, yang saya ucapkan dengan iman. Baik perkataan-perkataan iman juga lewat puji-pujian. Rupanya penyakit itu akhirnya nggak tahan, saudaraku. Akhirnya pergi sendiri, saudaraku. Datang nggak permisi, pergi pun nggak pamit. Wes, bablase. Bablas apa, saudaraku? Bukan anginnya, Bu, tapi penyakitnya. Waktu saya pulang pelayanan, saudaraku, saudara, saya mau ganti baju. Ibu saya dia kaget. Dia lihat, loh, John, mana itu benjolan di pundak kanan kamu? Saya bilang, saya nggak tahu, Mak. Dia datang nggak permisi, pergi nggak pamit, saudaraku. Dan saya tahu sampai hari ini, Bapak Ibu, tidak ada lagi benjolan, ya. Sembuh. Kenapa? Karena saya mengetahui kebenaran. Kalau saya tidak tahu kebenaran, apa yang terjadi? Saya bisa susah, saya bisa sedih. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Tidak. Tapi saya banyak ucap syukur, ya. Orang yang tahu ucap syukur, Bapak Ibu, itu gampang sekali mujizat terjadi baginya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa, tetap semangat ya, saudara-saudara. Dan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom, praise Sekali God. lagi katakan kita merdeka dari Merdeka. segala belenggu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan.
firman yang telah meneguhkan iman percaya kami. Kita telah semua dimerdekakan dari segala apa yang terikat di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Kami telah dimerdekakan dari si iblis yang jahat, yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Yang terikat apapun Tuhan lepaskan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang lebih hari lebih heran untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan supaya mendatangkan mujizat bagi semua dan menjadikan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Juga berkati keluarga besarnya, juga Tuhan berkati hamba-Mu, beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehat sampai selamanya Tuhan. Boleh memberkati kami semua, pagi, siang, malam. Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya dan amin dan mendatangkan mujizat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswanti untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan dari kota Surabaya. Haleluya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Dan malam ini kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Andrika yang menaikkan doa profetik. Benar? Ya. Oke, Bu Andre ya, yang benar. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan sama-sama menaikkan doa profetik dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dan nanti setelah itu Ibu Ong Gyo Kim akan menyampaikan pengumuman buat kita semua ya, dan setelah itu ada kesaksian di antara saudara ada yang mau bersaksi ya, dan kita akan dengarkan, lalu kemudian nanti saya akan berdoa bagi sahabat-sahabat yang dalam pergumulan, dalam persoalan ya, kita bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Oke. Ya, kepada Ibu Andri Marantika dari kota Kediri, dipersilakan. Ya Pak John, terima kasih Pak John untuk kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa profetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita amini dengan kita katakan I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Doa profetik 2. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah
orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Yes. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara Yes. pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Kepada Ibu Andri, Tuhan memberkati. Amin. Terima Praise kasih Pak God. John. Oke, semangat ya Bu Andri. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Ong Kyo Kim dipersilakan. Ya, selamat malam Pak John. Terima kasih Selamat waktunya malam, Bu Ong buat Kyo Kim. saya. Shalom semuanya, Shalom. Bapak Ibu-Ibu. Saya akan membawakan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306992929 atas nama Marius Yohanis. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC. Di ibadah CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indawaru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Agustus 2024, hari ulang tahun perkawinan Bapak Martin dan Ibu Shirley di Kuala atau Jermani. Tanggal 19 Agustus 2024, anak Nathaniel, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun,
cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024 Bapak Richard Griha Paramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. 28 Agustus 2024 anak Alvaro atau cucunya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024 Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat Ibu Ong Kyo Kim yang telah menyampaikan pengumumannya bagi kita sekalian. Tuhan berkati Bu Ong Kyo Kim. Amin. Terima kasih Pastor John. Ya, semangat ya Bu Ong Kyo Kim. Ya, Pastor Oke, John. Semangat. dan ya terima kasih Bu Ong. Salam buat Nathan dan Indah ya, juga Iwan. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Bu Ong. Ini pendoa kita yang luar biasa nih. Bu Ong kalau berdoa itu nama teman-teman selalu disebutkan ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu Hani ya. Oh, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan ya. Dan Tuhan ingin engkau merdeka, Bapak Ibu Hani, merdeka dari segala ketakutanmu, dari segala kekhawatiranmu, dan engkau akan lihat untuk beberapa waktu ke depan keajaiban-keajaiban Tuhan akan dinyatakan bagimu ya. Tetap melekat pada firman dan percayalah Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu. Baik Bapak Ibu yang punya pergumulan nanti bisa kirim lewat layar chat monitor atau saudara bisa open mic dan bisa menyampaikannya permohonan doa dan kita akan doakan. Oke, Bapak Darmawan Lim akan isi kesaksian terkait dengan hari kemerdekaan kita ya. Apa yang Pak Darmawan Lim merasakan berapa waktu yang lalu dia dalam keadaan benar-benar takut ya, cemas, dalam keadaan susah ya, dalam keadaan depresi. Tapi puji Tuhan lewat doa itu bersama dengan Pak Darmawan akhirnya Tuhan berikan dia kemerdekaan ya. Yang tadinya dokter bilang harus diamputasi kakinya, ternyata dia merdeka ya, kakinya nggak diamputasi. Silakan Pak Darmawan bisa menyampaikan kesaksian supaya teman-teman kita malam ini dikuatkan ya imannya. Oke, Pak Darmawan Lim dari Kota Medan dipersilakan. Ya, salam Pastor John. Ya, shalom. Salam teman-teman semuanya. Salam sehat, merdeka ya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih atas waktu untuk sharing kesaksian dari saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana saya bisa kenal Pastor John Sarbunan, belajar firman Tuhan lewat Zoom online Gereja CLCC. Di mana saya banyak mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan saya di saat saya drop ya, di saat saya membutuhkan sesuatu pegangan bagaimana saya melangkah dalam kehidupan saya. Nah, makanya firman Tuhan itu seperti Pastor John itu bilang beberapa kali ke kita tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Jadi firman yang ditaburkan selalu akan masuk ke dalam hati nurani kita, walaupun kadang-kadang dia bisa saja tumbuh di tanah yang tidak subur, tapi Roh Kudus akan bekerja mengingatkan kembali supaya firman Tuhan itu tetap mengingatkan kita supaya kita kuat menghadapi cobaan, menghadapi apapun masalahnya. Seperti kemarin kan mungkin teman-teman sudah tahu saya mengalami sakit yang cukup cukup serius ya, sampai harus diamputasi ya, karena penyakit diabetes ya. Dan dokter-dokter semua sudah mengatakan harus diamputasi. Ya, tidak ada jalan lain. Kalau tidak diamputasi, itu berbahaya, bisa menyerang ke jiwa, katanya. Bisa mengancam jiwa. Bayangin aja, siapa yang tidak ketakutan dengan keadaan seperti ini kan? Tapi Tuhan baik, sangat baik. Jadi kalau kita punya masalah, ya kita nggak usah segan-segan menangis di hadapan Tuhan. Lebih bagus kita menangis di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, daripada kita menangis di hadapan manusia. Karena manusia tidak akan bisa menolong kita, bahkan manusia selalu menjudge kita. Itulah gara-gara kamu gini, kenapa kamu jadi begini kalau manusia kan. Nah,
tapi Tuhan beda. Ya, kita sungguh-sungguh minta ampun atas kesalahan kita, dan Tuhan dengar doa saya. Dan puji Tuhan juga lewat Pastor John, ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, saya minta doa, dan saya tidak jadi audio operasi. Dan juga karena doa dari teman-teman semuanya, doa dari Pastor John, saya dikenalkan dokter yang seorang anak Tuhan yang mengatakan itu bisa ditangani, tidak perlu operasi, tapi harus ikut sesuai aturan yang dikasih tahu dokternya. Dan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ya, jadi saat saya padahal waktu itu setahun itu saya bersiap-siap akhir tahun itu mau nikah. Saya nikahnya kan tahun 2023. Pastor John kan tahu kan, tanggal 2 bulan 12. Itu 1 tahun dari awal tahun sampai pertengahan tahun itu saya mengalami sakit yang cukup serius loh. Duduk di kursi roda. Ya, mungkin Pastor John kan tahu ya, saya pernah kirim videonya ya. Tapi di saat itu saya kan nangis sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau kasih saya kesempatan, saya bisa sembuh, saya mau belajar melayani Tuhan, saya bilang. Dan ternyata Tuhan memberi saya kesempatan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan lah saya ada sampai sekarang ini, bisa sharing kebaikan Tuhan. Di samping saya duduk di kursi roda, ya, saya tetap berusaha ya sharing kebenaran firman Tuhan, menginjili orang-orang yang belum mengenal Yesus ya. Dan saat dulu saya berpikirnya begitu, menginjili kalau orang itu tidak percaya, berarti kan sia-sia dong kita injili kan. Itu rupanya salah. Makanya saya belajar dan terus belajar. Tugas kita, karena kita taat kepada Tuhan, menjalankan amanat agung, maka kita harus menginjil. Itu karena kita taat, seperti yang Pastor John bilang. Masalah orang itu mau terima Yesus atau tidak terima Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus berkehendak, dia diselamatkan, dia menerima anugerah keselamatan, maka orang itu akan selamat. Nah, jadi kemarin-kemarin saya berpikir, saya bilang sama istri saya bilang, waduh, ini kita udah injili, bolak-balik kita kasih tahu, dia kok nggak mau ya, kok kayaknya kayak cuek-cuek bebek lah gitu. Jadi kemudian saya mau belajar, kebetulan saya belajar satu hal, mungkin Pastor John yang mengatakan, karena ketaatan kita lah kepada Bapa, kepada Yesus, kita mau menginjil. Ya, yang penting tugas kita, Tuhan kan bilang, jalankan amanat agung, jalankan saja. Ya, maksudnya selanjutnya kalau itu berhasil atau tidak orang itu Roh Kudus lah yang bekerja. Dan ternyata di luar dugaan, seiring berjalan waktu ya, walaupun memang menginjili orang itu, apalagi Pastor John kan tahu ya, yang dari agama sebelah ya, maksudnya dari agama orang Tionghoa ya, kan sulit kan, sangat sulit ya mereka percaya. Seperti tadi pagi ada orang kirim satu video yang sangat membuat hati saya merasa renew sekali, Pastor John. Dia buat ini kan tahun, kalau orang Tionghoa ini kan bulan 7 kan, tanggal 15 kan, itu kan Happy Festival Ghost Hungry kan, Festival Ghost Hungry. Nah, jadi itu menurut versi dulu ya, sebelum saya ikut Tuhan, itu neraka dibuka. Jadi banyak arwah-arwah dilepaskan ke dunia. Ya, banyak arwah-arwah gentayangan, arwah-arwah kelaparan. Ya, jadi tugas mereka itu sembahyang supaya arwah itu kembali lagi ke neraka, tidak mengganggu manusia. Ya, dan yang herannya mereka sembahyang apa itu diadakannya di dalam gereja. Bayangi aja, sesat sekali loh orang itu. Di dalam gereja dia bikin altar sembahyang dan hamba Tuhannya sembahyang pula di situ. Jadi saya bilang di situ kan, itu adalah ajaran yang tidak benar, tidak sesuai Alkitab. Orang itu tidak terima, dibalasnya lah WA saya. Menurut orang Tionghoa katanya gitu kan. Itu orang tua adalah Tuhan nomor 1. Ya, nah, Tuhan adalah yang nomor 2. Orang tua lah ibarat Tuhan nomor 1 dalam kehidupannya. Dibilang gitu. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada orang tua, bagaimana kamu bisa ada kamu hari ini? Ya kan? Nah, terus banyak lah diserang habis-habisan. Itu pada grup itu adalah grup tolong menolong, grupnya donor darah. Dan saya banyak ikut aktif di grup donor darah. Kita banyak donor darah. Nah, selalu saya dengan tenang, saya doa dulu, saya dengan tenang, saya bilang, saya cuma singkat saja.
saya bilang ya, sesuai dengan Pastor John yang saya pelajari, orang tua adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kehidupan anak. Ya, dia adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan anak. Terus sedangkan anak adalah titipan anugerah yang Tuhan titipkan kepada orang tua. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika kita menghadap Tuhan. Saya bilang gitu kan. Nah, seandainya lu bilang orang tua adalah Tuhan dalam kehidupan nomor satu, seandainya satu hari ini, satu detik saja, Tuhan tidak kasih nafas kehidupan ke kamu, bisakah kamu hidup? Saya bilang gitu kan. terus habis itu kan, saya sangat menghormati dan menghargai kehidupan beragama. Ya, saya bilang itu harus karena negara kita Pancasila. Tetapi karena dia sembahyang leluhur di gereja, saya bilang itu yang saya persoalkan. Karena gereja itu adalah tempat Maha Kudus, ya tempat hadirat Tuhan. Saya bilang. Jadi kalau seandainya gereja itu harus difungsikan sesuai dengan apa yang diajari Alkitab. Nah, saya cerita gitu kan. Nah, terus mereka puji Tuhan, mereka ngerti, tidak ada yang berani balas lagi. Tapi waktu tadi itu saya bilang tidak sesuai Alkitab, diserang saya habis-habisan. Katanya kamu tidak berbakti lah, orang-orang beda orang kita Asia dengan orang Barat lah, ya katanya gini. Terus satu lagi saya bilang, menghormati orang tua adalah keharusan dan wajib karena sewaktu mereka masih ada di dunia. Itu yang Pastor John ajari kan. Tapi setelah kita, orang tua meninggalkan kita, ya wajib kita menghormati dengan mengenang kebaikan mereka, menjalankan teladan baik mereka. Ya, karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, saya bilang sama mereka, itu sudah senang, sudah di dalam surga. Tidak perlu lagi sembahyang sana, sembahyang sini untuk mereka. Karena mereka sudah senang sama Tuhan. Saya bilang, orang yang meninggal dan percaya di dalam Kristus, percaya dan meninggal di dalam Kristus, itu tidak perlu disembahyang lagi, aku bilang. Jadi, katanya kan nggak boleh gini lah, gitulah. Dan sampai sekarang itu, kenapa Tionghoa di Medan sulit untuk dijangkau, maksudnya sulit di apa ya, karena banyak selaput di dalam matanya. Itulah tugas kita orang Kristen, tugas saya, tugas istri saya itu buka selaput mereka. Supaya mereka mengenal siapa itu pencipta sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Makanya saya minta Pastor John bantu dalam doa supaya kota Medan bisa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Ya, karena kota Medan ini banyak sekali yang masih ilah-ilah lainnya kuat sekali dan selaputnya itu menutup mata mereka. Mereka tidak apa itu. Maka bahkan ada yang lucu. Itulah makanya konyol betul kan menurut Pastor John. Tuhan yang nomor satu itu orang tua katanya. Sembahyang leluhur itu adalah nomor satu. Sembahyang Tuhan itu nomor dua katanya. Alamak, gue pikir emang Tuhan bisa kasih berkat. Gue bilang ya, hanya Tuhanlah yang bisa memberkati, menolong, menjaga, memelihara. Nah, saya bilang gitu, ya. Nah, makanya ibaratnya kayak apalah orang-orang yang ramal sana, ramal sini. Kalau betul-betul dia sakti, dia udah kaya duluan lah. Ngapain dia meramal orang kamu harus begini, kamu harus begitu kan? Nah, contoh seperti dulu adik saya, dia percaya kali sama biksu-biksu dari Tibet kan. Nah, biksu-biksu dari Tibet itu sekali datang Indonesia, sedangkan orang yang jual hingau sembayang itu, dia bilang, aduh itu yang dari Tibet lah, sekali datang ke Indonesia, orang sumbang-sumbang sampai hitungan M loh. Mereka bawa pulang ke Tibet. Cobalah bayangin. Karena kekonyolan dari orang Tionghoa di Medan yang selaputnya masih tertutup. Mereka pikir kan, saya dulu juga seperti mereka duduk bilang inilah saya mau minta inilah gimana lah, tolong ramal lah gini. Kalau mereka bisa hebat, ngapain lagi mereka ke Indonesia? Ngapain lagi mereka bodohi orang di Indonesia? Tujuannya apa? Mau duitnya. Nah, makanya saya bilang kan itulah kekonyolan yang terjadi sampai saat ini, dan mudah-mudahan saya tadi setelah saya luruskan, saya minta hikmat Roh Kudus, ya, saya patahkan semua mereka punya statement, karena saya ingat kembali apa yang diajarkan oleh Pastor John, ya, tentang apa arti berbakti kepada orang tua. Pastor John kan berapa kali mengatakan, selagi orang tua masih hidup di dunia, wajib dan harus berbakti pada orang tua. Setelah dia tidak ada, kita mengenang kebaikannya, mengikuti teladan baiknya. Teladan baik loh ya. Kalau teladan jahat ya kalau kita ikuti ya makin kacau lah, ya kan. Nah, itulah. Dari puji Tuhan lah saya malam hari ini sedikit kesaksian, saya sangat bersyukur
di mana dalam perjalanan kekristenan saya kan tahun 2019 saya ikut Tuhan. Walaupun saya rindu sekali bisa jumpa Pastor John, tapi saya percaya Tuhan pasti saya kasih kesempatan, saya bisa berkunjung ke tempat Pastor John, saya bisa lebih lagi belajar firman sama beliau. Dan saya ingin supaya Pastor John tolong tetap doakan saya dalam usaha yang saya kerjakan. Karena gimana ya, sebenarnya kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang saya nggak ngerti juga loh ya, kenapa Tuhan kok izinkan, bukan izinkan ya, Tuhan sangat baik lah ya. Sesuatu yang tidak baik tidak mungkin dari Tuhan lah. Tapi kita kenapa harus lewati proses lah, itu yang saya nggak gitu paham. Mungkin nanti Pastor John nanti di kemudian hari bisa jelaskan, kan ada firman Tuhan di dalam kitab Matius, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Mu di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Nah, itu sebenarnya boleh dibilang susah-susah gampang loh kita cerna arti itu. Nah, susah-susah gampang. Banyak orang yang saya tahu orang Kristen salah artikan. Nah, jadi di situ kan dikasih tahu dengan jelas, jika kamu tinggal di dalam aku, ya, jadi kita kan tinggal di dalam Yesus kan, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah, maka mintalah apa yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Kan ada ya firman Tuhan seperti itu ya. Nah, itu saya ingin belajar di situ, Pastor. Di mana kita mengerti kehendak Tuhan. Di mana kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Di jalan seperti tadi Pastor John terangkan tentang kebenaran. Ya, karena Pastor John mengerti kebenaran, maka mujizat terjadi. Seperti yang tadi Pastor John cerita adanya satu benjolan kan. Nah, itu berarti Pastor John sudah memahami ayat firman Tuhan itu dengan baik. Ya, makanya saya rindu juga nanti ke depan kalau ada sharing kebenaran firman Tuhan, Pastor John ajari kita makna bagaimana ya dimaksud Yesus di dalam firman yang diucapkan Tuhan itu supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Karena hidup kita ini sekarang ini makin hari kok makin sulit ya, Pastor. Makin gimana ya? Tentu saya percaya dulu saya selalu mengatakan kenapa Tuhan izinkan. Ternyata saya salah lagi. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang jelek. Karena Dia Tuhan, Maha Pengasih. Semua yang jelek, semua tidak baik itu bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan nafsu kita. Makanya saya malam hari ini saya bersyukur dan terima kasih banyak Pastor John ya sudah banyak terus mendukung saya dan istri ya. Dan kemarin juga istri saya waktu dia di rumah sakit ya, teman-teman yang lewat doa Pastor John ya, 3 hari saja dia dirawat di rumah sakit. Hari Senin sudah bisa pulang. Luar biasa kan. Makanya doa orang benar berapa kali dikatakan Ibu Ong Gyok Kim itu besar kuasanya. Di saat 2-3 orang berdoa Tuhan hadir di situ. Itu benar dan sangat benar. Makanya saya sangat bersyukur dan terima kasih. Dan saya juga setiap hari doain Pastor John, Tuhan bawa pastor kita, gembala kita kepada orang-orang berpengaruh untuk masa depan pelayanannya, penginjilannya. Karena orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan Tuhan, punya hati yang rendah hati. Cobalah teman-teman bayangi ya, mohon maaf sebelumnya ya, kalau kita kenal, maaf ya, orang Ambon kan terkenal keras kan, suka emosi, suka marah. Tapi kita lihat Pastor John, dia itu orangnya sangat humble, dan sangat humble terus kayaknya tidak pernah marah punya. Seperti yang beberapa hari kesaksian dari Ibu Lydia Eka itu kan, dia mengenal Pastor John sudah cukup lama kan. Nah, berarti ini orangnya lain daripada yang lain, unik dia, termasuk langka sudah kalau bahasa duniawi udah langka dia. Jadi koleksi Tuhan itu di dalam dunia ini. Mungkin bisa dipakai seperti itu. Makanya apa yang Tuhan bisa kasih ke Pastor John, kita belajar di situ. Nah, saya mengenal banyak hamba Tuhan loh Pastor John. Banyak hamba Tuhan. Semakin tinggi dia dipakai, ya semakin lupa tentang apa yang Tuhan ajari. Ya, banyak sekarang hamba Tuhan kaya raya loh. Kita kan tahu betul itu sendiri kan. Banyak Tuhan yang banyak sekali uang sana sini kan. Tapi benar nggak mengerti kehendak Tuhan? Benar nggak berjalan di jalan firman? Nah, itu kita bisa lihat dari waktu ke waktu. Nah, sekali lagi, saya bersyukur. Jadi teman-teman semuanya, mari kita kalau memang kita belajarlah, kita taat kepada firman Tuhan, kita doakan gembala kita, supaya Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi untuk masa depan penginjilan, masa depan pelayanan, supaya kekristenan di tengah-tengah negara kita bisa lebih baik. Ya.
Mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita, dan kayaknya Tuhan dengar doa kita. Amin. Cuma kita harus lebih tekun lagi belajar Yes. berdoa, tekun lagi berdoa. Nah, baru satu lagi Pastor John, nanti kami minta Ya. tolong doa ya Pastor. Ini kan di Kota Medan, ini kan ada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Ya. Jadi saya bukan cerita politik ya, karena saya pribadi saya ingin supaya jangan terjadi nepotisme lagi Pak Pastor John di Kota Medan. Karena nepotisme ini cukup kuat sekali Pastor John, mengikat Sumatera Utara. Kayaknya pasti menang itu. Kayaknya. Dan untunglah mantan gubernur yang ingin saya dijagokan PDIP, ya saya tidak bawa nuansa politik ya. Cuma saya ingin supaya jangan lagi terjadi nepotisme. Ya, karena sepertinya kita kan tahu kan, sekarang sudah banyak duduk di pemerintahan semua orang-orang kuat kan, orang-orang yang berhubungan dengan, mungkin kita sudah tahu kan. Jadi kasihlah kesempatan kepada orang-orang lain yang betul-betul berbakat ya untuk duduk di situ. Makanya minta tolong juga doakan supaya Gubernur Sumatera Utara Tuhan kasih yang terbaik. Nah, makasih ya Pak Sojon, bantu doakan kita terus ya. Makasih, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, salam. Ya, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk kesaksian dan juga share untuk Pak Darmawan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini jawabannya untuk Pak Darmawan ya. Memang saya percaya bahwa untuk mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan, itu memang melewati setiap ya pergumulan demi pergumulan ya, persoalan. Namun Bapak Ibu sekalian tetap bertekun, karena orang bertekun akan mendapatkan hasilnya. Itu yang pertama ya. Jadi melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, pasti hasilnya akan kelihatan. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Memang korban itu sakit ya. Itu memang sakit. Tapi saya percaya endingnya kita akan menikmati. Lalu yang kedua itu adalah bicara tentang strategi. Ya saudara-saudara, kalau kita punya strategi, orang pergi perang dia harus tahu strategi. Bagaimana bisa membaca lawan ya, dia bisa tahu kekuatan lawan, dan ketika kita punya strategi itu yang disebut dengan hikmat, maka kita akan menang ya, kita akan berhasil ya dalam setiap pekerjaan. Nah, itu dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 ya, Pak Darmawan ya, ini dicatat baik-baik. Ya, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, siapa yang nggak mau berhasil? Semua kita mau berhasil ya. Adalah hikmat. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu firman. Siapa itu hikmat? Hikmat itu adalah Yesus. Jadi di sini mengandalkan Tuhan. Ya, hikmat Allah dengan hikmat dunia beda. Jadi hikmat yang mana yang kita pakai? Hikmat Allah ya. Jadi ikuti aja apa yang Tuhan mau. Jadi hikmat Petrus dengan hikmat yang Yesus miliki, Yesus bilang bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Ternyata dia ikuti apa yang Yesus perintahkan dan mereka menangkap ikan begitu banyak ya. Saking banyaknya Alkitab berkata hampir perahu itu tenggelam. Nah, kalau saudara-saudara mentaati Tuhan, maka jangan takut. Rezekimu nggak akan berkurang-kurang, rezekimu nggak akan lari kemana-mana. Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita sekalian ya. Itu dia. Jadi saya berharap dengan apa yang Pak Darmawan sedang tanyakan ini bisa terjawab ya. Pengkhotbah 10 ayat 10 ya Pak Pastor. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, siap Pastor. Oke. Kita belajar firman itu nggak rugi. Kita bisa tahu rahasia-rahasia ya. Sehingga kita menghadapi apapun tetap tenang. Dan memang kita perlu yang namanya kairos, waktu Tuhan. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu engkau susah, ada waktu engkau senang, ada waktu engkau lemah, ada waktu engkau kuat. Ada waktu engkau merasa seolah-olah gagal, tapi ada waktunya di mana engkau akan menikmati keberuntungan. Ada waktu engkau merasa seolah-olah lemah, tidak berdaya, ada waktu engkau merasa seolah-olah engkau sakit, tapi ada waktu Tuhan beri engkau kekuatan, kesembuhan ya. Jadi Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan berdoa ya. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Biarkan aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Saat namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau langsung terkoneksi, tersambung langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber
kemenangan yang Tuhan akan berikan kepadamu malam hari ini. Dan ini hari kemerdekaan Tuhan, mau engkau merdeka, engkau bebas, engkau lepas dari segala hal yang membuat engkau benar-benar tertekan sekali. Malam ini, Bapak Ibu sekalian, siapa yang punya persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan anak, menantu, mertua, persoalan cucu, persoalan-persoalan orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu sekalian, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu dan angkat tangan kanan saudara dan arahkan ke depan layar monitor. Imani seperti seorang wanita yang sakit pada 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. In the name of Jesus. Tuhan, lihat iman dari anak-anakmu malam ini, mereka ingin menjadi orang yang merdeka. Dalam nama Yesus, Ibu Andri Marantiga, engkau terima kuasa Tuhan memulihkan kau. Ibu Fang Lai, engkau terima aliran kuasa Tuhan memulihkan kau. Pak Ari Keliduan, di dalam nama Yesus, engkau terima kuasa Tuhan memulihkan kau di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah, jangan sedih. Di dalam dirimu ada kuasa Tuhan, dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Apa yang sudah hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan dalam nama Yesus. Dan dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat, Tuhan akan mengembalikan semua yang diambil musuh, semua yang dicuri setan. Tuhan akan kembalikan padamu. Karena itu, jaga hatimu baik-baik, Pak Ari. Karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jangan bersungut, jangan menggerutu, jangan marah, jangan dendam, jangan akar pahit, lepaskan pengampunan. Engkau akan lihat, Tuhan bisa bukakan sumber-sumber yang lain untuk memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pulihkan kesehatanmu malam ini. Di dalam nama Yesus. Pada malam, dalam nama Yesus. Tuhan yang telah menyembuhkan engkau. Dan Tuhan yang sama akan menyembuhkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, bisnis Vanuela kuliner. Tuhan akan membuat bertambah-tambah. Tuhan akan membuat menjadi maju, meningkat. Tuhan akan membuat menjadi sesuatu yang surprise, yang luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan akan tambahkan order omset, pelanggan yang banyak dan setia. Dalam nama Yesus. Jangan takut, hikmat, akal budi akan ada padamu. Sehingga engkau akan berjalan dalam strateginya Tuhan. Mari berkati Ibu Marta, berkati Yohan, Ibu Sinta, Ibu Jajuk, Eliwati Koswandi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Puspita, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Sianto Liminto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Meliawati, James, Yohan, Cindy, juga Pak Lubis, dalam nama Yesus. Pak Romli, Halomuan Lubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Mari Bapak Ibu sekalian, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, siapa yang cucunya sakit malam ini, Tuhan sudah sembuhkan. Ucap syukur. Siapa yang anaknya sakit, menantunya sakit, Tuhan sudah sembuhkan malam ini. Siapa yang suaminya, istrinya sakit, Tuhan ucap syukur. Tuhan sudah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang keuangan sakit malam ini juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih engkau datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa jawaban, pulang bawa kuasa daripada Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Saya melihat di dalam roh, anak-anak saudara, menantu, semua diberkati Tuhan ya. Amin. Tuhan berkati Bu Ong, Giokim, Bu Cajuk, ya. Terima kasih banyak Pastor Don, doanya Pastor. Ya, Pak Ari, ya. Pak Darmoli, Bang Panglai, Kuanto, terima kasih. Ibu Sita, Jajuk, Pak Samuel, Pak Sianto. Bang Panglai, Ya, terima kasih. ya Kuanto, Tuhan berkati ya. Sianto. Marta. Ya, selamat malam Pak Ari. Kuanto, Tuhan berkati ya. Merdeka. Mereka. Oke. Tuhan berkati Kuanto. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Salam. Ya, salam. Salam buat Bu Adanova, Pak Darmawan. Terima kasih banyak Pastor.